Wow, jangan wad, jangan ujung lidah di dalam. Wow, 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 duha. Dunya pendek. Wow, duha. Mm-mm. Di robnya dan rob, jangan rob, jangan rob, putus, suaranya putus, jangan dikasih suara. Rob putus, tenang sebentar, hening. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku saya esok. Lagi satu kali lagi. Aduh. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. K-nya pendek, U-nya panjang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Walanya yang tipis ringan, jangan kayak lari ke sin. Wala sya, wala saw, wala saw, la 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 la, jangan walas kayak lari ke sin, jangan. Wala sawfa yu'ti, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Robnya kenapa ya ada rob gitu, jangan rob, jadi dihentakan. Zidah, ini kan zidah, ba bertajid, ini sifatnya zidah ya. Ba kayak hamzah berharokat sukun, kayak alif ditasjid semuanya. Ajid kotin bakat itu huruf 8 tersebut bila mana bertasjid atau bersukun dimatikan. Cuman kalau ini disukunkan ada tambahan hukumnya, yaitu hukum huruf mati. Hukum huruf mati menjadi bacaan qalqalah. Ya, di bacaan qalqalah hukum huruf mati. Tapi kalau bertasjid ini namanya sidah. Jadi ditekan, putus, suara kita putus. Jangan itu suara loh. Beda sama nafas. Rob, itu suara itu. Itu kan suara kan? Mana nih? Nah, itu kan penjawaban, itu suara. Ayo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Rabbuka ja rabbuka rabbuka. Nah, gitu. Nah, gitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Itunya agak tebal dikit. Cantik, jangan TI. Tapi ada hanya THI. Ya, tebal, ini tebal. Dikasih H. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Fatardo. Kurang itu ya, sifat tebal tipisnya belum itu. Belum apa ada hanya itu ya? Yang mana ada hanya? Yang P dan Do-nya itu belum tebal. Fatardo itu juga tebal. Jangan lagi, satu lagi. Alam yajid. Ini sempurnakan belum sayang? Yang atas nih ya? Iya, sempurnakan lagi satu kali lagi coba. Wala sawfa yu'tika
nanti larinya ke belajar sifatul huruf ya. Lanjut bawahnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dholan fahada. Masuk lam kadol. Oh ya masih hilang ya. Wa wajadaka dholan fahada. Wajadaka dhol. Wajada, sempurnakan makhrajnya. Wajadaka dholan fahada. Katanya gitu. Wa wajadaka dholan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Lagi. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Ya. Fa'ammal yatima fala tanhar. Kok tanghar yang di sini sayang. Jangan diparo-paro. Ini. Fa'amal yatima Fa'ammal ada hunanya. Huna asli. fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Lanya kok dipanjangin. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lagi wa amma bini gitu. Jadi apa namanya? Matobinya diayun aja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bini rabbika fahaddits. Ulang lagi. Wa amma bi Ma. ni'mati rabbika fahaddits. Kok ma-nya ditinggalin? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Belum, wawu bukan fa. Wa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Nah, sekarang belajar tajwid di sini. Katanya mau belajar ya Allah. Wadduha. Wad ini bacaan apa? Kita belajar tajwidnya ya. Tadi katanya pas ini kan cari yang itu alif lam samsiah, alif lam komariah. Nah, kan di sini tempatnya. Ada maksudnya. Ini bacaan apa Mbak Novi? Itu yang berdobel. Ini yang berdobel. Adakah hukum lain dari nyamber double? Semua huruf bertajwid itu nyamber double, tapi ditambahin hukum. Nah, semua huruf yang bertajwid namanya samber double, tapi ada penambahan hukum tersebut. Nah, sekarang di sini ada hukumnya apa enggak? Apa semuanya berdouble? Lam alif samsiah. Alif lam samsiah. Bagus, alif lam samsiah. Ya bagus. Ini dinamakan bacaan apa? Bacaan lam tahrik.
idhom samsiyah. Semua bacaan yang memasukkan huruf, ya, yang memasukkan huruf ke huruf depannya dinamakan bacaan idhom. Semua huruf bacaan di Al-Quran yang memasukkan huruf satunya ke huruf depannya dan di tengah-tengahnya ada sebuah huruf yang tidak dipakai, itu namanya bacaan idhom. Ya, idhom. Tapi idhom apa saja? Idhom itu banyak idhom, bahkan ada hukum idhom mislen, mutajanisen, mutamasilen, idhom mimi, idhom bihuna, idhom hukum lam ta'rif dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tapi di garis bawahi semua huruf yang dimasuki ya, itu namanya idhom. Idhom artinya namanya memasukkan atau melebur. Kalau ini memasukkan, yang dimasukkan nih seret, nah wawunya dimasukkan ke do, ini namanya masukannya. Lagi melebur, apa yang dilebur? Yang dilebur adalah alif lam samsiyah. Dilebur berarti kan nggak ada, dilebur dah jadi abu ibaratnya kan gitu ya. Dilebur ibaratnya dikutek kayak bikin kopi susu. Kopi teh, bikin teh, gulanya dilebur, ada rasanya, tidak maujud bendanya. Jadi ada bacaannya tapi tidak ada ada tulisannya tapi tidak ada bacaannya gitu. Berarti begitu ya, melebur. Nah, tadi si Mbak Nonik mau belajar alif lam Komariah, hukum lam ta'rif lah, intinya kan begitu. Alif lam Komariah atau alif lam samsiyah itu hukum dari lam ta'rif. Lam ta'rif, al ta'rif atau lam ta'rif boleh lah ya, lam ta'rif. Kok kalau nulis kok jelek banget sih. Nah, lam ta'rif ini ya dibagi menjadi, lam ta'rif itu apa sih Mbak Nonik? Lam ta'rif itu lam yang didahului dengan hamzah wasal. Lam yang didahului, lam yang masuk pada kalimah isim ya. Lam yang masuk pada kalimah isim. Kalimah itu kata ya. Kalimah sama kata sama ya. Nanti kan yang namanya isim kan nanti masuk kalau ke nahwu shoroh kan isim, fi'il, huruf gitu kan. Isim dibagi apa, isim itu apa saja ya. Namanya isim itu apa, huruf itu apa. Kalau huruf kan huruf, ini huruf per huruf, a, wawu, alif, lam, do, ha, itu namanya huruf gitu ya. Nah, isim yang didahului lam yang masuk pada isim yang didahului lam yang masuk pada isim yang didahului dengan hamzah wasol. Sebenarnya kalau masuk ke pelajaran ini, isim itu menunjukkan kata sifat, kata benda antara lainnya. Pasti di yang al itu contohnya sifat. Ar-Rahman itu kata sifat apa benda? Apa orang? Sifat. Berarti masuk ke isim. Asyams, matahari. Itu sifat apa benda apa lain? Nah, itu pasti benda. Karena semua yang namanya isim masuknya sifat benda. Di antaranya ya, menunjukkan kata itu yang ada alnya, biasanya al-masjid. Benda. Tempat kan sebuah benda kan? Itu sepertinya contohnya begitu. Tapi jangan dipelajarin itu ya, nggak usah dipelajarin itu. Cuman menyontohkan salah satunya, karena di sini Anda masuk ke ada namanya isim ya. Lam yang isim yang didahului
dengan hamzah wasol. Nanti hamzah wasolnya pun ada penjabarannya hamzah wasol. Hamzah wasol kalau isim itu kita nggak masuk ke pelajaran dalam tajwid. Ya, kalau isim tidak masuk ke pelajaran tajwid, tapi kalau hamzah wasol masuk pelajaran dalam membaca Al-Qur'an dan tajwid gitu. Jadi yang isim kita abaikan dulu, kita baca yang hamzah wasolnya ke sini nanti ya. Lam ta'rif mempunyai hukum lam ta'rif dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Apa saja? Alif lam qamariyah atau ihdar qamariyah. Alif lam qamariyah. Kok 2 alif lam qamariyah, idhar qamariyah gimana sih? Atau nih? Iya, dia tuh satunya lagi. Satunya alif lam samsiyah. Atau idham samsiyah. Begitu, jangan berhenti cuma alif lam qamariyah. Jadi dua-duanya disebutin. Mempunyai 2 hukum, ya. Alif lam qamariyah atau dibaca idhar. Idhar qamariyah. Ini dinamakan idhom. Ya, itu idhar. Nah, huruf alif lam qamariyah dulu ada berapa? Alif lam qamariyah. Hurufnya ada berapa? Qamariyah. Ibri. Dia 24-nya yang Umi ya? Kan huruf idham ini semuanya huruf 28. Huruf hijaiyah ada 28. Nah, ini kita membahas 28, kita masukkan namanya hukumnya lam ta'rif. Lam ta'rif ya. Lam ta'rif ya. Kita memasuki hukum lam ta'rif. Nah, lam ta'rif ini ya adalah lam yang masuk pada isim didahului dengan hamzah wasol, yaitu ini hamzahnya ya, ini lamnya, ini hamzahnya juga ya. Terus halo, tunggu aku. Huruf 28 dibagi menjadi 2. Berapa bagiannya? Yang idhar 26, yang idhom 2 huruf. Salah sayangku. Itu mah lam mati. Lam mati. Nih, kalau lam mati itu namanya lam fiil. Kalau lam ta'rif maksudnya lam isim gitu ya. Isim fiil. Nah, bingung nanti ya. Jangan disamakan, beda. Kalau yang huruf lam mati ini lam mati sama dengan lam isim, fiil ya, sama dengan fiil. Fiil. Tapi nanti kita juga nggak mau bahas fiil, isim, nggak usah pusing nanti, nggak usah. Kita bahasnya yang itu aja. Maka dari itu saya di sini yang lam mati ini enaknya dibilangin hukum lam mati. Itu aja, dengan lam fiil, jangan. Karena kalau bilang fiil itu fiil mudhari, fiil amar, wah macam-macam. Jadi kita bahasnya yang ilmu ketajwid aja ya, tajwid bahasan Al-Qur'an. Nah, salah, sampean salah. Kalau yang dibagi 2, idhar 26, idhom 2 itu masuknya lam mati, bukan lam ta'rif. Hukum lam mati ya. Bukan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif dibagi 2 yaitu satu namanya idhom, idhar qamariyah, yang 2 idhom samsiyah. Nah, huruf idhar qamariyah ini kok idhar qamariyah? Iya benar, idhar qamariyah dapat huruf berapa? 22 ya, Umi. 4 jadi 22. 14. 28 dibagi 2 yaitu idhom samsiyah sama idhar qamariyah, yang satu ke bagian 14, berarti yang satu lagi bagian berapa? 14 lagi. Nah, 14 lah lagi. Jadi 28 dibagi 2 bagi rata 14 sama 14. Lah, huruf idhom idhar dulu ya. Idhar samsiyah di qamariyah ada berapa? Tuh saya juga tenggorokannya kering banget sih.
Ulangi lagi ya. Hukum lam ta'rif ya. Lam ta'rif tersendiri adalah lam ya yang masuk pada isim dan didahului dengan hamzah wasal yaitu al. Ini kan tahu hamzah wasal kan kayak gini kan al. Ini lamnya ini yang isim didahului didahului berarti didisiti ya. Didisiti dengan alif yaitu hamzah wasal. Itu dibagi menjadi dua. Satu alif lam. Alif lam qamariyah hurufnya ada 14. Otomatis huruf alif lam samsiah juga 14. Nah, sekarang yang qamariyah hurufnya apa saja? Yang qamariyah hurufnya apa saja? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Qamariyah hurufnya ada 14 ya. Satu, kalau orang biasanya kapalannya ajid ibri hajaka wa khaf aqimah. Nah, kita bahas yang ibri hamzah atau alif hamzah ya. Mbak Nani lihatnya di tanda samsiah dan qamariyah enggak itu hurufnya bukan apa. Oh, ya belum itu. Karena sebenarnya aduh ya Allah. Sebenarnya di hukum muntakin sama enggak itu? Nggak sama, beda, nggak sama. Beda jauh. Ini bahas lam ta'rif aja nanti bisa kalau sampai selesai 1 jam nggak selesai ini. Ya, yuk kita ikut tulis Mbak Noni. Huruf lam qamariyah ada 14. Alif lam qamariyah, lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah ada 14. Alif, ba, alif atau hamzah ya, bukan alif ya, hamzah sebenarnya, hamzah. Ba, ghain, ibri, ha, Kecil besar apa? ha kecil, ha. Haja, jim, hajaka, wawu, wakhof, oke. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ibri hajaka wa khof. Oh, ainnya ketinggalan. 13. Wa khof. Ulang dulu. Oke. Oh, kok salah nulisnya tadi lu salah. Salah nulisnya. Ya beginilah. Ibri hajaka wa khof. Ainnya ketinggalan. Pas nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok 13 lagi sih? Kok ainnya dua huruf, ainnya depan sama bawah itu Omen. 1, 2, 3, 4, 5. Kok 13 lagi sih, kurang apa ya kok? Oh ya, Allahu Akbar. Sini. Iya. Maklum. Ibri hajaka wa khof aqimah. Tiga terus 2 bacanya kayak gitu ini ya. Ibri hajaka wa khof aqimah. Kalau dibikin itu kayak gini kalau disambung begini. Ibri ya. Ini ibri hajaka. Gimana enggak tuh?
ka wa khaf ini sukun ini sukun wa khaf aqimah ain qaf ya mim ha tulisannya kayak cacing aqimah nah kayak gini ibghi hajaka wa khaf aqimah 3 huruf aku. Udah ditulis? Nah, sekarang ganti yang kedua. Yang kedua, nah idgham samsiah hurufnya ada 14. Tulis juga. Kalau ini enaknya diapalin kayak gini. Di hurufnya aja, gampang. Ta, sa. Tasa. Dal, za. Ro, zai. Karena ini sepasang-sepasang, maksudnya ini huruf-hurufnya. Roza, sin, shin. Ya. Sod, dod, do. Dod ya, sama. To, do. Nah, to, do, lam, nun. Lam dan nun. Yang beda lam sama nun aja. Pokoknya kalian kalau ingat huruf yang kembar-kembar itu ya gampang. Tasa. Kembar-kembar. Iya, hurufnya ini. Nah, makanya di sini namanya idgham samsiah pasti ketemu huruf dot yang ini nih, melingkarin. Ya enggak? Alif lamnya bertemu dengan huruf dot, ya kan? Karena yang dihukum ada alif lamnya. Contohnya ini udah ditulis belum hurufnya? Ya Allah. Tenggorokan. Hah? Minum dulu. Iya saya yakin nih. Contohnya idgham, semua idgham dimasukkan di lebur. Contohnya mayakulu. May yakulu. May yakulu. Nunnya dileb. Secara tulisan, secara bacaan dibaca man yakulu. Tapi karena namanya diidghamkan, dilebur, jadi nunnya tidak dianggap walaupun ada gitu. Nah, karena ini bedanya samsiah, jadi samsiah itu tidak ada tengernya, tidak bisa dilihat gitu loh. Tidak bisa dilihat, tapi ada tulisannya, tidak ada barangnya tapi tidak bisa dilihat karena tidak ada tandanya. Tapi sama aja dilebur. Kalau idgham samsiah yang dilebur, idgham samsiah sayang, kalau komara itu idhar. Idgham samsiah yang dilebur alif lamnya, hukumnya kan dari hukum lam alif lam kan. Kalau idgham bihuna, karena ini hukum dari nun mati dan tanwin, yang dilebur adalah nun mati dan tanwinnya. Begitu, paham ya? Dan tadi yang mayakulu hukumnya dari nun mati dan tanwin, ya, ketemunya pasti dengan huruf idgham. Ya kulu, ya ini adalah huruf idgham. Mimnya bertemu huruf idgham. Dan ini pun begitu. Wadduha, alif lamnya bertemu mesti di depannya huruf idgham. Nah, huruf idgham samsiah kadang bertemu dengan to, kadang bertemu dengan zo, kadang bertemu dengan sod, kadang bertemu za, nun, lam, sin, shin, zai, ro, dan lan. Seterusnya begitu. Pokoknya ketemunya pasti dengan huruf 14 tersebut. Ya. Itu namanya idgham. Idgham samsiah. Paham ya? Idgham samsiah hurufnya ada berapa? Ada 14. Apa saja? Ta, sa, da, za, ro, za, shin, ta, ro, to, zo, la, Bagus. Nah, terus wadduha
ini namanya idgham samsiyah ya, dimasukkan. Sekarang kamu kan maunya bahas alif lam ta'rif aja dulu ya. Nah, kebetulan di sini ada alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah nggak ada ya. Nah, di sini ada di sini. Sedangkan yang keduanya adalah kita bahas idhar idhar qamariyah, hukum dari lam ta'rif. Ya, atau dinamakan dengan alif lam qamariyah. Idhar qamariyah sama dengan dinamakan idhar qamariyah. Alif lam qamariyah karena hukumnya ini menjadi dari namanya qamariyah, dari hukum qamariyah ya. Idhar, kenapa dinamakan idhar? Karena dibacanya jelas gitu. Dinamakan qamariyah karena ini ada tanda bacanya kayak bulan ya. Qamariyah bulan. Nah, dibaca jelas. Kenapa dinamakan idhar? Karena alif lam tersebut terbaca dengan jelas. Gitu. Gitu ya. Nah, huruf alif lam qamariyah ada berapa? Ada 14. Udah ditulis ya tadi ya. Yang belum udah ditulis semuanya ya, bagus. Ada 14. Ada 14 semuanya. Pasti alif lam tersebut bertemu dengan huruf qamariyah. Ini Babu ini hurufnya lamnya ini alifnya kalau saya tanya minal ula, ini alif lam qamariyahnya bertemu dengan hurufnya huruf apa? Alif. Bagus. U ya. Jadi U di sini ya. Huruf qamariyahnya adalah U. Nah, kalau ini kan ada lam juga. Ini bacaan apa ini? Alif lam juga ya, Umi ya? Itu lamnya juga sama kayak kemarin ya, ini lamnya mati. Ini namanya apa? Alif lam mati juga itu. Nah, sekarang kita bedakan. Ini hampir sama tapi beda ya. Sama tapi beda. Sama-sama lamnya mati, tapi lamnya mati yang walal sebelumnya tidak ada huruf hamzahnya. Tapi kalau yang masuk huruf lam qamariyah pasti di situ ada hamzahnya. Makanya isim yang didahului, lam yang masuk isim didahului dengan hamzah wasol. Kalau ini walal akhiroh, walal juga dibaca idhar, tapi ini bukan idhar hukum lam ta'rif, tapi hukum lam fi'il. Lam fi'il atau umi yang bilangnya di sini adalah lam mati. Lam mati adalah lam fi'il. Ini namanya lam fi'il. Lam mati. Ya, lam fi'il atau lam mati sama saja. Saya pakainya lam mati aja biar enak karena lamnya mati. Dan sebelumnya tidak ada hamzahnya. Kalau yang idhar, ini sama-sama idhar ya. Ini juga idhar. Idhar sama-sama secara tulisan juga ada lamnya mati. Dibacanya juga jelas idhar. Tapi beda hukumnya karena sebelum lam tersebut yang masuk ke lam qamariyah itu ada hamzah wasolnya. Ada hamzah wasol, jangan hamzah doang. Nanti hamzah salah. Kalau cuma hamzah, kamu kurang lengkap. Karena hamzah ada dua, hamzah koto dan hamzah wasol. Kalau hamzah koto, dimanapun dia terbaca. Kalau hamzah wasol tidak terbaca, kecuali di wakaf ibtida atau di awal-awal bacaan. Nah, sedangkan kalau lam fi'il ini, lamnya tidak ada, sebelumnya tidak ada hamzahnya atau hamzah wasolnya. Paham nggak? Yang ini hukum apa ini namanya, Umi? Yang mana? Yang tidak ada hamzahnya itu hukum lam mati atau lam fi'il. Ya, lam fi'il atau lam mati itu ya, Umi? Lam mati aja. Ini masuknya ini kan sama isim fi'il kan nanti takutnya kalian bingung. Biasanya kalau Umi udah ngomong-ngomong kan nyuruh kebanyakan gitu loh. Jadi nggak usah tulis ini, nggak usah. Lam mati aja. Lam mati gitu.
Bedanya lam mati sama ini sama lam takrif. Lam takrif. Ada ini itu. Iya, ini hukum ada lam mati, ada lam takrif. Yang lam takrif ada hamzah wasulnya, yang lam mati tidak ada hamzah wasulnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau lam mati juga ada idghamnya. Itu. Ada idgham, ini tambah sedikit ya. Walaupun ini biar jangan bingung. Nah, tapi jangan bingung karena ini udah menyangkut lamnya mati ya. Lamnya mati. Lam mati atau lam fiil yang tadi lam ta'rif, yang sekarang lam fiil tambahan ya. Tambahan lam fiil ini dalam mati ini di hurufnya huruf 28 huruf hijaiyah dibagi menjadi 2 juga. Menjadi 2 juga. Yang satu namanya idhar. Idhar sama idhar lam mati, yang satunya lagi menjadi idgham. Dan huruf 28 ini dibagi menjadi 2 ya. Yang satu yang idhar kebagian 26. Yang idgham kebagian 2 huruf ya. Sedangkan yang idgham 2 huruf kita tulis yang sedikit aja. Huruf lam mati ini yang idgham, hukum dari lam mati ini yang idgham mempunyai huruf 2, lam sama ro. Lam sama ro ya. Kalau lam ta'rif apa namanya kok lam ta'rif lagi? Lam mati ini yang idhar ini masuk ke idhar. Jadi selain huruf lam dan ro adalah apa? Idhar lam mati. Hukum lam mati ya. Lam mati. Kalau yang berarti kan udah gampang kan? Lam mati berarti bertemu selain lam dan ro itu dibaca jelas. Yang ini jelas. Ini ya jelas. Nah, lam mati bila bertemu lam dan ro dibaca idgham. Contohnya bertemu dengan ro. Ini secara tulisan kita baca kul robbi. Secara tulisan, tapi secara tajwid kalau di cetakan Madinah kayaknya nggak tahu ya ada tajwidnya nggak. Biasanya ini kan ada lamnya mati bertemu dengan ro, jadi lam mati bertemu dengan huruf ro menjadi ini yang namanya hukum lam fiil yang masuk bagian idgham, ya kan? Lam bertemu ro menjadi bacaan idgham. Kalau yang tidak tahu tajwidnya umpamanya ya, bukannya lagi ngomong ini, kalau belum tajwid, kalau tidak ada tanda tajwidnya kita bacanya kul robbi, ya enggak? Ya, ada tanda tajwid. Tapi kalau kita pinter udah tahu hukumnya, lam mati bertemu ro berarti idgham. Kita idghamkan masuk ke ro walaupun di sini tidak ada ro-nya, tidak ada tajwidnya. Kita baca qurbi. Terus kulillah. Kalau sudah tahu hukumnya ya Umi ya. Apa ya kayak yang lam. Begitupun dengan lam. Lam bertemu lam menjadi apa? Idgham lam mati. Nah, idgham lam mati salah satunya begitu. Gampang kan kalau idgham lam mati itu cuma lam sama ro aja. Lam bertemu dengan lam. Lam bertemu dengan ro. Dah. Ini dinamakan idgham lam mati. Hukum dari lam mati. Kalau yang tadi wadduha sama minal ula itu hukum dari lam ta'rif. Jadi di dalam Al-Quran ada lam fi'il, ada lam ta'rif. Kita lam fi'ilnya kita sebut sebagai lam mati. Kalau lam ta'rif itu mempunyai pembagiannya sama rata 14 sama 14. Paham gak Mbak Noni? Iya, ya kalau udah paham insya Allah sampai di sini saja ya pembahasannya, nanti panjang-panjang malah bingung, kecampur-campur. Biar Umi dengar
rangkuman Mbak Nani ya. Iya, boleh. Lam ta'rif Mm-mm. itu alif lam komaria atau idhar komaria. Mm-mm. Yang kedua alif lam samsiah atau lam komaria. Itu yang ada tanda hamzah wasalnya. Tapi kalau lam mati atau lam fi'il itu ya. Lam mati atau lam fi'il itu dibagi 26 huruf itu idhar lam mati. Yang 2 huruf itu lam mati. Tidak ada tanda hamzah wasalnya. Itu ya? Iya. Kira-kira iya, yang diingat itu hukum lam mati berarti lamnya bertemu huruf 26 dibaca idhar. Lam mati yang bukan dari lam ta'rif, lam mati, lam fi'il bertemu dengan lam dan ro itu dibaca idgham gitu. Ya benar gitu ya. Lam ta'rif bagi 2, lam fi'il dibagi 26 dengan 2. Dua-dua, semuanya dibagi 2, cuman pembagiannya beda. Kalau lam ta'rif bagiannya sama rata, 14 sama 14 hurufnya. Ya, lam ta'rif 14 sama 14, lam mati 26 dan 2. Iya, bagus. Yang idhar yang banyak 26, yang idgham yang hurufnya 2, lam dan ro. Paham ya, insyaallah ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi Umi, itu makhraj, bisa makhraj aja Umi ya. Itu pengucapannya enggak ada yang benar itu. Suara-suaranya itu. Oh, ya pelan-pelan lagi, besok lagi. Sekarang udah itu, segan dulu. Lain kali bertemu lagi. Ya Mbak Nonik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.